Akai, yang lo bilang dari tadi tuh. Haha. Kejadian lagi, Grok Kejadian lagi. Akai. Grok Akai lagi kayaknya bakal digunakan kali ini. Kalau tadi kita ngelihat RRQ yang line up-nya sama, tapi kali ini EVOS yang line up-nya sama, tidak jauh berbeda dari game sebelumnya, dari game yang kedua. Yes. Bandnya bakal ke arah Chang'e, tentunya respect band walaupun ada Lolita. Kita harus mengingat bahwa kali ini Lolitanya bisa di take down begitu aja, kapan aja bahkan sama si Chang'e ketika dia udah punya Glowing One. Bakal menyenangkan tentunya untuk Chang'e-nya sendiri ketika dia benar-benar punya kapabilitas untuk nge-burst damage abis-abisan walaupun ke arah tank support seperti Lolita. Namun satu band lagi yang akan digunakan oleh tim EVOS mungkin ke arah Tamus maybe atau Leomord mungkin? Leomord oke sih. Oh, Masya. Masih Masya. Masih sama ternyata 3 bandnya dari tim EVOS. Masya, Seperti game Kufra yang dan kedua juga tadi. Valir. Yap. Chang'e, Selena, sama Cloud. Bedanya tadi dia nge-bandnya Lilia. Ya Lilia. Seperti band di game yang kedua tadi. Tapi satu pick lagi tentunya dari tim EVOS. Oh, anyway. Apa? Sambil nungguin masalah draft and pick. Hah? Tadi ada yang sempat nanya katanya pas. Apa tuh? Kok kenapa RRQ nge-pick di first picknya itu pertama kali? Terus-terusan 3 kali. First picknya 3 kali maksudnya. Udah berturut-turut. Ini yang masih jadi pertanyaan juga dari gua sih. Tapi kayaknya yang menang di setiap gamenya itu Iya. mendapatkan advantage untuk menentukan round atau game berikutnya. Mau first pick atau Itu second lo pick? mau first pick, wah susah banget ya. First pick atau second First pick? pick atau second pick? Nah itu dia. Jadi kan tadi upper bracket udah dimenangkan sama EVOS kemarin. Jadi mereka punya kesempatan untuk milih. EVOS milih di second pick. Second pick. Dan kemungkinan ketika tadi RRQ menang di game yang pertama, mereka milih first picknya. Betul, dan EVOS menang di game kedua. EVOS milih second pick. Nah itu dia. Jadi nggak ada perubahan sebenarnya dari tadi. Dan Nggak ada Terizla. Terizla. Gara-gara lu mention Terizla kalau dia bisa minion blast bakal lama banget. Sekarang sepaket Terizla sama Lolita. Tapi nggak gitu sih, Arsino 16 sama penalty zone memang combo yang bagus. Tapi Terizla tentunya dengan adanya penalty zone lebih cepat di cast skillnya daripada Lolita. Jadi bisa di follow up nanti sama Lolita, tapi ada Hylas juga. Hellcard bakal digunakan, jadi bisa dibilang ini bakal jadi ancaman untuk Rek. Dia bakal kesulitan untuk mengincar lini belakang karena ada Terizla, karena ada Lolita. Lini depannya sih kuat banget ditambah dengan Hylos. Kuda lawan kecoa. Ya diinjak pak. Udah lawan kecoa sama dengan Benyek. Benyek. Bahaya makanya. Ini Hellcard-nya harus bener-bener sabar banget dari Rek. Harusnya di major lagi. Lilia. Lilia, karena lepas. Masih sama tentunya untuk ngerusuh. Mereka bakal menggunakan Lilia, tapi ini draftnya benar-benar kuat banget dari Rex Regumkeon di lini depan. Mereka harus bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin Pasta. Karena kalau tidak dimanfaatkan di early game dengan adanya Kimi dan juga Harit, ini late gamenya bakal berbahaya banget buat Rex Regumkeon. Mereka bisa banget diacak-acak sama Hellcard-nya, bisa banget body split boost, bisa aja diacak-acak juga team fight-nya sama Xborg. True damage dari Xborg bisa banget ngerontokin Terizla dan juga Hylas. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama EVOS bisa nahan tekanan yang early gamenya ini punya RRQ banget. Kalau dilihat dari hero-nya ya. Ya. Cuma balik lagi, tadi di game kedua, RRQ juga punya kemampuan hero yang cukup powerful untuk Iya, tapi bermain agresif. ini Kimi masalahnya. Iya. Ini kan punya Kimi. Oh ya, dan kenapa ini tadi Kimi EVOS bener-bener akhirnya lebih powerful. agresif? Karena EVOS punya Kimi di EVOS game punya kedua. Kimi makanya, dan ini Kiminya dipegang sama RRQ. Otomatis RRQ bakal lebih main agresif lagi untuk mengamankan pundi-pundi gold di awal game. Tapi ini gue jadi nginget ya, kalau kita ngelihat dari semifinal, final lower bracket dan juga grand final ini, gue udah mulai melihat beberapa gameplay yang hampir sama. Hampir sama. Hampir sama ketika di MPL Season 1 dan Season 2, di mana Oke. offensive jungle bener-bener terjadi di early game. Laning phase mereka agak sedikit cuekin, tapi mereka bener-bener pressure buff yang ada di jungle-nya. Apapun pokoknya mereka bakal langsung invade ke arah jungle secepat mungkin walaupun di menit awal, dan mereka juga punya kapabilitas yang sangat-sangat luar biasa untuk melakukan engage dengan hero-hero yang bisa dibilang sangat-sangat tanky like Hylas. Ada juga Terizla buat ngerusuh dengan formasi Burmese Gold. Ini yang enak banget sih dengan formasi ranked ya. Kalau kami bilangnya formasi ranked dengan 2 dan 3 di bottom lane, sehingga setelah clearing minion mereka bisa langsung engage dan melakukan invasi ke area jungle buff. Tapi gue tuh orang yang tipikalnya pengen banget ngelihat setiap game semakin seru. Mungkin akan ada sistem-sistem baru atau mungkin kita bisa mengusulkan beberapa sistem baru untuk di M2. Karena gue yakin bakal lebih seru banget kalau misal nih. Gue game 1 pakai Lilia. Game 2 gue nggak boleh pakai Lilia lagi, tapi gue harus pakai hero yang lain. Tapi Lilianya masih boleh di-pick
sama tim gua. Dengan yang pakai harus berbeda. Itu bakal lebih kreatif lagi dan itu pasti bakal strategi banget sih. All-roll ya berarti. Iya, jadi satu player tuh bener-bener harus dinilai. Lu bisa diakuin sebagai pro player kalau lu bisa nguasain beberapa role banget. Benar banget, itu bakal iya menarik. Sih? Lebih seru gak sih? Iya, bakal menarik tentunya kalau itu memang diterapkan ya. Tapi tentunya kita bakal back to the game daripada kita kayaknya sering aja lah pas ya kalau bareng ya. Ya, kalau sering-sering ngayal banget kayaknya kita. Cuma hayalan yang kita kasih semoga ya, berupa saran. Ya kan kali aja berimpact bagus gitu. Tentunya. Kan nggak ada yang tahu. Kan kita secara nggak langsung kita juga netizen. Iya. Kita juga netizen yang ingin beropini. Ingat kalau kata Ranger Mas, nggak ada yang tahu. Jodoh, umur, rezeki nggak ada yang tahu. Kalau dia kenapa masalahnya jodoh, umur, rezeki mulu ya? Padahal sebenarnya dia rezeki alhamdulillah lancar. Iya. Jodoh tuh dia sebenarnya. Jodoh sebenarnya ada, cuma dia sok-sok milih gitu. Syukurin aja nih buat Ranger Mas ya, tolong syukurin aja apa yang udah ada di depan lu gitu. Gak usah muluk-muluk, dia pengen nyari yang kayak Vania Gemas. Udahlah kita bakal main game aja langsung, kita bakal masuk di game yang ketiga untuk EVOS lawan RRQ. Ini dia akhir gamenya. Ya anyway, back to the game, satu sama tentunya untuk RRQ dan juga EVOS Legends kali ini. Dan di game yang ketiga kali ini, masih dengan posisi yang sama pasta, EVOS Legends akan bermain dengan super agresif. Yap, dan kali ini Donkinya udah mulai melakukan haras ke arah jungle. Bertemu dengan Lemon kali ini. Lemon menggunakan Terizla, sudah tidak ada lagi yang namanya Chow di tangan Lemon di game ketiga ini. Bener banget, Dangki hanya mengambil satu EXP yang tersisa, jadi nggak akan ada kerugian dari pihak EVOS Legends terhadap EXP yang ada di Land of Dawn. Sementara itu Reknya bakal mencoba untuk mencakar-cakar Karavin di depan sana. Dia bakal punya dealing damage yang cukup tinggi di early game, tapi ingat dia nggak bakal bisa berlama-lama karena Sin dan juga Tuturu bakal punya dealing damage yang lebih tinggi daripada Rek. Tapi agak kalem ya Be ya, dibandingin game 1-2. Di game ketiga ini nggak ada press ke arah jungle dengan terlalu dalam. Yap, gak mau invade terlalu dalam karena mungkin udah terlalu terlalu aware kayak di game kali ini. Melihat Liam juga yang gak seagresif 2 game sebelumnya. Biasanya dia tabrak ya kan, tapi kali dia gak ada tabrak. Sementara Aura masih level 2, bakal mencoba untuk invade ke arah top lane, tapi masih ada Fire Stack juga mencoba untuk bertahan dari Aura dan masih bisa survive. Bakal dibakar balik, jangan bakal digunakan, tapi di belakang bakal ada Shadow Energy. Lemonnya mencoba untuk mundur, Blackshot-nya masih ada dan bakal mundur dengan Blackshot daripada seorang Wan. Masih ada Shadow Energy stacknya, bakal dihajar karena Dangki Power of Nature, bakal di cast out ke arah Liam. Liam bakal memberikan efek karena Dangki dan First Blood-nya diamankan sama Wan. Lemon bakal dibakar-bakar dan bakal diberikan efek slow fire stack tanpa masalah flicker. Sementara di area bottom lane Finn bakal mengamankan Luminaire. Yap, udah mulai ada first blood yang terjadi, tapi 1 untuk 1 trade kill sementara Luminaire jadi take down. Dan tadi ada juga Liam yang di take down. Dan kali ini Aura masih bisa mendapatkan trade-nya. Oh my lord. Masih bisa bertahan dengan menggunakan fire missile, fire stack, dan bahkan malah Sin-nya ketika dia mau chronodes, dia malah ketarik dengan fire stack. Dia mengalami kerugian di arah top lane. Buff-nya hilang tentunya. Wan bakal menguasai mid lane secepat mungkin, tapi di bottom lane Luminaire bakal dihajar tentunya. Dark Temple sudah digunakan, tentu bakal ada ancaman. Ranknya bakal di spreading down. Luminaire bakal kena stun, tapi masih ada energy transformation, masih mungkin bakal dikes tapi gak bisa. Finn-nya bakal mengamankan 1 kill tambahannya lagi. Rank bakal dihajar saja tapi masih ada shield dan bakal diambil semuanya sama shield daripada seorang Finn. Betul, tapi Turtle-nya bakal menjadi objektif tentunya untuk EVOS Legend. Bakal datang lagi Sin berada di dalam pit-nya. Turtle berarti diamankan oleh seorang Harit. Dia mendapatkan Wan, cukup mendekati ke lawan 2, cukup sekarang Sin berhasil menyelamatkan diri. Donki masih berusaha untuk mendapatkan 1 kill. Triple kill Sin-nya bakal mengamankan 1 kill tambahannya. Ada 1000 Pounder Hurricane bakal digunakan, tapi mana maksimum juga di arah belakang. Finn-nya harus ditumbangkan. Rek red kill 1 untuk 3, bukan angka yang bagus. Bakal dihajar lagi, Tutur mencoba untuk menghindar, bakal dihindari, tapi kali ini masih ada poison stick ke 1000 Pounder. Bakal digunakan juga, bakal dibakar-bakar sama Aura, mengejar karena Last Insanity. Bakal meledak dan Tutur bakal tumbang. Di sisi lain Liam juga masih dikejar, buff-nya memang bakal dicuri, tapi ternyata Liam gak bakal bisa bertahan cukup lama, di shutdown sama Wan di area jungle. Oke, ini trade yang gak bagus pastinya. 6, ini 6 harusnya. Iya. Skornya belum masuk ya? 2-1-2-5-5-5. Iya, 6-5 poinnya Lemon. Tapi belum di pick up di arah top lane. Sementara lihat Aura di arah bottom lane bakal diajar habis-habisan, bakal dibakar. Tapi dia masih dapetin 1 stacknya untuk nambahin HP-nya. Bakal diketok magic begitu saja, tapi Aura masih bisa survive. Hanya ngepok-ngepok saja. Belum mau Last Insanity ke invite dalam area turret. Tapi Lemon bakal diajar kan enggak. Penalty zone keluar, masih ada silence dan makan ada poison string. Dark Nightfall bakal digunakan Hurricane karena Lemon karena belakang tentunya Lemon bakal terjebak di Rono Salgate dan
Rek berhasil mengalahkan poin kill tambahannya. Nomor 16 bakal digunakan tapi Aura juga bakal tumbang satu untuk satu. Atas lagi. Bakal diancam sama Sin. Sudah tumbang begitu saja dan Luminaire harus mundur untuk menghindari Sin yang sudah mulai bergerak ke arah mid lane. One sementara itu bakal menggunakan sinar energi. Dia bakal mengusir Finn tapi Luminaire bakal tumbang di area top lane. Sin berhasil mendapatkan 1 poin tambahan untuk tim Rex Regum Chaos. Gila, ini kalau lo perhatiin, warnya terjadi di 3 sisi, atas, jungle, bawah, dan ini benar-benar ngebuat kameramennya pasti bakal sedikit pusing. Tapi dari Minion yang sudah ternyata dilakukan, berusaha untuk melakukan clear Minion terlebih dahulu. One bersama dengan Donkey bakal masuk ke arah jungle, tapi Turtle yang berikutnya bakal diamankan oleh tim RRQ. Oh no, Donkey mencoba untuk melakukan invasi ke depan sana. One, mana shadow energinya, bakal di stun begitu saja. 2 bar tersisa, tapi Lia masih mencoba untuk mendealing damage dengan inovasi berlangsung keluar pathway. Maksimum keluar juga. One masih punya Black Shoes, Dark Fall sudah digunakan. Sin masih menginvasi di area jungle Turtle, tapi Lia masih bertahan. Bakal digunakan, bakal kena satu saja. Lia melakukan ada zaman pun juga dari belakang Uriganes bakal digunakan untuk defensif daripada seorang Luminaire. Satu ditukar, tapi masih bisa bertahan dari semua member tim EVOS Legends. Reknya tumbang di area top lane. Lemon berhasil melakukan 1 kill yang cukup mahal, tapi kali ini One-nya bakal coba untuk diinvasi jungle yang turun, mencoba untuk spraying down saja dengan menggunakan energy transformation. Dan sementara itu semuanya sekarat. Reknya harus di solo kill sama Lemon. Yap, Lemon cukup tenang di atas, dia nggak ngedapetin gangguan sama sekali. Bahkan tadi kalau fake-nya kalau lihat RRQ hanya bertahan dengan 4 pemain mereka, lebih cukup untuk menghajar 5 atau 4 lawan 4 tadi. Karena ada 1 pick yang dilakuin sama Lemon, solo kill 1-1-3 kali ini untuk Lemon. Tuturu bakal ke arah mid lane, 2 orang setup di arah boostnya, ketahuan sama Groknya bakal tabrakin langsung. Donkey mendapatkan 2 informasi ke arah RRQ. Barrier request kayaknya bakal menutupin jalan saja, tapi Finn tentunya masih standby di depan sana. Belum mau melakukan pergerakan yang cukup maksimal, tapi Reknya bakal ketahuan akan ada Dark Fall. Kali ini levelnya malah dihubungkan dari Liam, bahkan ada stun yang menuju ke arah Rek. Reknya benar-benar dalam ancaman, harus mundur terlebih dahulu. Dia nggak bakal mau ngambil risiko. Dan kali ini dari networknya bedanya 4.000 KB. Yap. 3.000 sekian sih. Udah mulai ke arah Rex Regum Chaos lagi tentunya. Ini bakal jadi menguntungkan banget ketika Rex Regum Chaos dapetin poin kedua, karena mereka bisa ngatur lagi. Mereka bakal ngambil first pick dengan Harit Kimi, it's okay. Mereka bisa bakal melakukan semuanya, tapi Dangki balik lagi. Dia masih melakukan tugasnya dan masih charge-nya udah mulai kerasa ke arah One. 1 bar setengah sudah hilang, sementara di top lane Aura bakal melakukan 1v1 melawan Lemon dan Reknya bakal di stun juga. Levelnya sama. Lia benar-benar punya durability yang cukup tinggi. Luminaire bakal dicicit-cicit saja, sementara tuturnya udah mulai datang. Spraying dengan energy transformation, tapi gak bakal mau untuk diving. Lemon gak bergeming dari arah top lane loh. Ketika dibutuhin dia bakal cek jungle-nya dulu, baru dia gerak ke arah landing yang lain. Tapi kalau emang dia gak benar-benar dibutuhin, dia bakal tetap fokus untuk melakukan. Bener banget, ini kerugian ketika Haritnya dapetin Turtle Ball. Lihat Aura bakal di-engage lagi sama Lemon, bakal dibakar, tapi Lemon masih punya durability yang cukup baik kali ini. Lemon 1 melawan 1 belum ada penalti zone, last saat itunya bakal keluar, masih ada fire tag dan Lemon masih punya flicker ke arah belakang, dibakar-bakar lagi. Dark Fall balik digunakan penalti zone-nya, kena 2. Lemon masih bisa survive, masih ada execution strike dan malah Reknya yang bahkan tumbang terkena reverse strike. Masih ada zaman force juga, Dangki Watcher defensive, masih ada Thousand Pounder udah bakal digunakan ke arah Sin. Sinnya masih bisa bertahan dengan menggunakan Chrono Dash, bahkan Sinnya gak tumbang. Masih ada maksimum chance daripada seorang Tuturu, dan Tuturunya bakal bergerak ke arah mid lane lagi. Sinnya bakal mencoba untuk clearing minion juga, dan turret di area mid lane sudah diamankan oleh Rex Regum Chaos. Oh my god, setup 2 tempat yang cukup dekat, tapi bener-bener rapi dari RRQ. Mid lane dan juga jungle atas milik EVOS Legend. Bener-bener diporak-porandain semuanya, dan kali ini bottom lane Lolitanya sendirian, tapi nggak masalah karena yang dihadapin adalah Grok. Belum, ini bukan pertemuan yang bagus gitu ketika ngeliat Lolita ketemu sama Grok, karena damage-nya udah gitu-gitu aja. Yes, bener banget. Sementara melihat Liam yang langsung recall terlebih dahulu setelah Turtle yang ketiga ditumbangkan. Tentunya Lord akan muncul di menit yang ke-10, tapi kali ini Finn-nya harus mundur terlebih dahulu. Benar-benar engage yang luar biasa diberikan sama Finn. Luminaire Blaze selalu on point, dan ini dia Lemon yang selalu sendirian, tapi dia benar-benar mematikan. Thousand Pounder keluar, bahkan penalty zone dikeluarkan hanya untuk memberikan tekanan dari Lemon. Dia ingin melakukan push di arah bottom lane. Reknya benar-benar ditekan, benar-benar gak dikasih nafas tentunya. Lemon execution strike, sementara di top lane Aura bakal mengalah sisa ini. Masih ada Summer Force juga bakal Dangki dengan masih muncul di arah belakang. One Charge kena 2, masih mencoba untuk bertahan, namun Aura bakal ditumbangkan kiri free untuk Sin, dan bahkan sudah jadi amankan lagi dan sama Tuturu. Sementara ini bakal jadi engage ke arah top lane kah? Enggak, mereka mundur, mereka sabar dari Rex Regum Chaos. Ini apa ya, RRQ benar-benar tahu kapan waktunya maju, kena stun, connect, lompat ke arah dalam. Kali ini backup dari Lilianya juga
hanya sekedar ngintip doang karena Liam sendirian bertemu dengan Donkey. Lemon menunggu di sebelah sana, belum diketahui posisinya sana bakal connect. Lemon masih terdiam, belum melakukan pergerakan dan akhirnya Lemon bergerak atas berhasil diambil rupanya oleh minion yang masuk. Bener banget, dia membiarkan minion menyelesaikan tugasnya itu adalah melakukan push terhadap turret. Dia langsung bergerak lagi ke arah top lane. Melihat Rek yang tadi barusan langsung tiba-tiba ada di top lane. Dia nggak bakal membiarkan Rek mendapatkan farming. Holy Crystal sudah dimiliki sama Tuturu. Tuturu dealing damage magicnya bakal makin lebih tinggi lagi. Sementara Aura sudah mengamankan Immortal. Artinya dia bakal punya Viraga Armor. Tapi apakah itu akan menjadi jawaban terhadap teamfight? Karena networknya mulai tinggi. Dan bahkan Finn yang menahan diri di depan. Mencoba untuk menahan diri damage dari Zero Energy. Dartanfall juga digunakan sama Rek. Reknya mau kemana? Dikejar sama Tuturu. Dan Reknya bakal memilih untuk recall sepertinya di lini yang cukup berbahaya di area bottom lane. Oke, berhasil recall dengan selamat. Aura di atas masih bertarung dengan Terizlanya. Lemon masih bisa reverse strike karena belakang Lemon bakal terkena dealing damage dari Fire Missile. Tapi lihat kali ini Liam mencoba untuk melakukan engage lagi dan lagi. Namun di top lane Finn-nya langsung mengincar ke arah serang Aura. Auranya harus mundur kali ini, bakal mencoba untuk judul 16. Langsung saja dia bakal digunakan tapi masih punya immunity juga. Menghindari stun daripada seorang Lolita di belakang sama Finn. Bakal dibakar lagi sama seorang Wan dengan menggunakan Donkey. Lihat juga. Lihat Donkey-nya. Dakinya nunggu di arah belakang, apakah bakal di steal? Tentunya Tuturu menunggu di sisi lainnya. Bakal ada Luminaire melakukan engagement. 5 bar tersisa, 4, masih ada Sin juga di arah belakang. Daki 1 bar tersisa, 2, mana Daki? Kapan dia bergerak ke Daki? Bakal Lordnya dialamatkan sama seorang Sin. Langsung ada langsung di arah belakang. Bersama Force masih di belakang juga. Finn bakal maju ke arah depan, belum ada Domain 16, bakal dibakar-bakar saja. Dan Finn ternyata masih bisa survive. Secara Rek di arah bottom lane hanya mengamankan turret tanpa adanya gangguan lagi. Lemon mulai datang dan ini waktunya defend untuk Evo Legend. Gak bakal bisa recall di sana, udah mulai ketahuan dan Lemon hanya memberikan tekanan saja untuk Rex seorang. Oke, Reknya bakal recall kalau belakang. Lord berhasil diamankan oleh Rex. Regum Keon menunggu Lordnya maju ke bagian paling depan. Lewat atas ternyata Lord bergerak. Yes, benar-benar engage banget dari bagian atas, tentunya dari bagian itemnya juga. Kali ini EVOS Legends gak punya mask yang bisa dibilang untuk nambahin movement speed seperti Courage Mask atau Shadow Mask untuk memberikan surprise attack. Mereka kayak masih belum butuh. Sama halnya seperti Rex Regum Keon yang mereka masih belum juga untuk nge-build ke satu minimal Shadow Mask atau Courage Mask. Tapi melihat pergerakan kali ini, Luminaire masih menunggu. Tuturunya masih berada di lini depan. Tentunya Lordnya bakal bergerak ke arah top lane, bakal ditutup begitu saja sama Dangki. Mid lane sudah clear, top lane harus bakal ada team fight kali ini. Bottom lane-nya bakal didorong tentunya tanpa adanya gangguan. One Dark Nightfall kali ini daripada seorang Rex bakal mengincar ke arah bawah, bakal langsung meledak begitu saja. Dan sekarang tentunya 2 hero dari Rex Regum Keon. Masih ada Maximum Charge, bakal kena ke arah siapa? Nggak kena siapa-siapa. Dan dia maju ke depan sendirian dong. masih ada One Charge juga daripada seorang Dangki. Tetap dominan masih cukup baik. Luminaire bakal kena satu stun. Sin masih terkena dealing damage cukup tinggi daripada turret-turret yang ada. Langsung di spraying down dengan menggunakan rifle mencoba untuk bertahan. Aura masih di depan dan tentunya bakal ada sisa ini masih dibakar saja. Tentunya Maximum Charge masih di cast juga daripada seorang Tuturu. Di bottom lane Lemon bakal mendorong tentunya dengan super minion yang tersisa. Dan lihat Finn-nya benar-benar melakukan engagement. Belum ada follow up juga. Dan bahkan dari Rex Regum mundur lagi, Ben. mundur lagi. Gak ada Zaman Force yang set up-nya dengan Domain 16 Connect. Tapi kali ini menunggu Finn dengan Domain 16-nya. Apakah Sin akan menggunakan Zaman Force untuk kedua kalinya di team fight yang ada, dan kali ini Finn-nya udah punya Domain 16. Yap, udah ada lagi Minion Blast-nya, tinggal ditunggu semua wave Minionnya maju lagi ke depan ini pinter turretnya. Kan dari tadi yang dilakuin sama EVOS, mereka benar-benar perfect untuk nge-defense atas dan juga bawah. Padahal dari RRQ mereka nge-push 3 lane langsung. Di cancel sama Luminaire, langsung diserang begitu saja. Langsung ada di belakang, masih ada Black Shoes juga. Masih ada bergerakan, tapi ada Hurricane dan juga dibubarkan pasukan dari Rex Regum Keon. Lemon sementara itu bermain-main saja di mid lane dan juga di bottom lane. Bakal dibakar lagi sama Aura. Masih menunggu setup yang cukup baik. Bahkan Reknya gak dikasih main sama sekali di game kali ini karena dia adalah milih hero yang butuh kapabilitas untuk jump ke arah belakang damage dealernya. Betul, ini nggak dikasih napas. 3 lane control yang dilakuin sama RRQ ngebuat Evo susah buat keluar dari base mereka. Bahkan Hellcurt yang nggak bisa farming sama sekali seperti yang udah KB bilang. Iya, bahkan dia engage terus. Lemon sendirian 1 lawan 3, nggak peduli. Dia punya Courage Mask, dia punya movement speed tambahan. Lemon benar-benar kendaliin game kali ini. Setup tuh benar-benar yang bagus banget. Langsung terkena stun kali ini ada Zaman Force juga. Finn mencoba untuk menghindar tapi Sin-nya bakal kena Hurricane Dash. Di belakang di wajah juga masih ada Winter Traction. Sin-nya masih survive. Zaman Force-nya masih ada. Aura udah nggak punya apa-apa
lagi dia bakal membakar tapi ternyata di shutdown sama seorang Wan. Masih ada rival juga yang bakal digunakan ke arah mana? Ke arah bottom lane, bakal dibakar-bakar lagi dan Lemonnya terjebak, tentunya masih ada barrier yang digunakan. Masih ada Vinaga Armor, dibakar-bakar lagi. Immortal bakal pecah di arah top lane. Liamnya udah gak punya Immortal, bakal di silence, bakal bisa juga. Dan Paulnya masih ada pada seorang Rek dari balikin keadaannya, kali ini Liam bakal tumbang. Masih ada Hurricane juga, batal lagi dari Numedan Blast-nya. Ditutup, masih ada shield juga, ternyata barriernya gak bakal muncul daripada seorang Danki. Gak bisa terlalu jauh, minion di bawah udah mulai masuk juga ke arah inhibitor turretnya. Kalau mereka nggak hati-hati, mereka bakal kehilangan 2 inhibitor turret. EVOS dalam keadaan yang sangat tertekan kali ini. Kalau dilihat dari segi networknya aja berbedanya jauh banget. Hampir 10.000 perbedaan network antara RRQ dan juga EVOS Legend. Dengan item yang seperti ini Kak B. Ya benar banget, Luminer harus lebih on point lagi Hurricane Dance-nya. Sementara Finn, dia harus set up lebih baik lagi kalau mau membawa RRQ mendapatkan game yang kedua. Tapi lihat damage Magic Tuturu sih gak logis banget, walaupun dia gak punya BOD. Tapi dia punya Blood Wings, 400 magical damage bakal keluar daripada seorang Tuturu. Dan Sin, dia udah punya durability banyak banget. 15 stack dari jungle akan membuat dia makin strong di team fight nanti. Yep, dan kali ini dari Rek atas, Silence bakal masuk, Teresa sendirian ada yang nge-follow up, 2 lawan 1 kali ini. Masih ada Immortality juga, jadi cukup tenang dan Rek mendapatkan damage cukup besar. Kali ini Silence yang kedua bakal keluar, Darkness bakal dikeluarkan begitu aja. Lemon bertahan cukup kuat, seorang diri saja. Recall dilakukan, Tuturu bakal ketemu sama Wan. Kali ini Maximum Charge bakal dikasih begitu saja. Wan yang sekarat, gak punya Black Shoes bakal digunakan begitu saja. Cuma 16 gak kena, masih ada keluar sepatu, tapi Danki di arah belakang bakal kena stun juga. Lemon, halo Danki, sendirian kali ini belum ada pergerakan untuk bertahan, masih menge-spam begitu aja. Sinnya di arah bawah, bakal dibakar sama orang luar, tetapi ada Rex terkena silent juga dari Sinja, terkena Petrify, dan masih ada Winter Tension. Hurricane Dash untuk offensive karena Sinja, Sinnya tumbang untuk 47 detik. Danki masih nge-ban di depan sana, Immortalnya belum pecah, masih ada Thousand Pounder seharusnya. Wan di belakang, mencoba untuk memberikan dealing damage juga dibakar lagi sama Aura. Vinaga Armornya bakal muncul dalam 3, 2, 1, masih muncul bakal keluar, tapi penalti kena 3, dan bakal 19 juga, bakal combo wombo YouTube Gaming dari Rex Dragumkan. Nah season ini bakal keluar kena 2 begitu saja, 2 menit, tapi orang gak punya apa-apa lagi. Double kill daripada seorang Lemon yang bukan manusia tapi dia adalah buah ajaib. Luminar bakal dikejar dan masih ada Hurricane Dash. Lemon masih bisa menghindar. Danki bakal mencoba untuk nge-cover Lemonnya, tapi kali ini lihat bakal tumbang. Dan lagi-lagi Finn berhasil menjadi cover untuk tim RRQ. Dua tukar dua, tumbang begitu saja, 2 tukar 2, nomor 16 bakal digunakan daripada seorang Finn. Mencoba untuk memberikan dealing damage karena Rek masih dijaga-jaga saja. Rek lebih memilih ke arah minion untuk membersihkan wave di arah bawah. Tapi lihat Rek gak bakal cukup sendirian. Dia menggunakan poison string, dibalikin damage-nya lebih sakit daripada seorang Finn-nya. Harus mundur menggunakan poison string, gak bakal cukup tentunya. Rek harus lebih berhati-hati, dia bakal di-engage banget sih. Ini masih punya Immortal, masih punya serangan, dan Reknya bakal tumbang sendirian di arah bottom lane. Bye-bye Rek. Finn dengan tampolan permen karetnya berhasil menumbangkan Rek di arah bottom lane. Gokil men, 1 lawan 1 dengan proses yang lama banget. Dan kali ini Sin berusaha untuk mendapatkan solo lordnya untuk yang kedua. Tuturu bakal ngebantu juga menjaga bagian daerah jungle supaya nggak ada yang mengganggu dari EVOS Legend. Export sudah mulai mengintip, orang bakalan siap, tapi kali ini Donkey bakal datang, dilihat langsung begitu aja, tidak dibiarkan reset sama sekali. Finn bakal maju ke arah jungle, di zoning out lagi, tinggal 1,5 bar lagi tersisa, tinggal 1 apakah dia bar akan lagi. masuk? Kali ini stunnya sudah connect begitu saja, tersisa 1 bar yang tersisa daripada seorang Sin juga masih bertahan tentunya. Mana Last Insanity, mana Luminar, Last Insanity bakal keluar, Hurricane Dash dan duel meledak daripada seorang Aura. Lordnya bakal dicuri tapi Sin berhasil mendapatkan Luminar. Immortal bakal pecah, Aura juga bakalan tumbang, Luminar Dash bakal kena 1, double kill daripada seorang Sin. 3 harus hilang dalam 45 detik dari sekarang. EVOS Legends memang berhasil mendapatkan Lord, tapi itu bukan jawaban. Mereka bakal diincar begitu saja breakdown daripada seorang Energy. Transformation-nya Tuturu, Sinnya di arah belakang juga sekarang terkena Edo Energy, masih mencoba untuk menahan dengan Lordnya. Shadow Energy bakal di-spawn lagi, tapi udah selesai. Minionnya bakal bergerak lagi untuk tim RRQ di area mid lane. Ini benar-benar ancaman untuk EVOS Legends. Langsung ada Shadow Energy lagi, Wan-nya bakal mengincar ke arah belakang, tapi udah gak punya Black Shoes, gak bisa ngapa-ngapa lagi. Reknya bakal mengincar ke arah belakang, tapi masih ada final season, dan bahkan Reknya bakal ditumbangkan begitu saja. Dan that's it, wipe out untuk tim Rex Dragumkan. Dan game yang ketiga akan diamankan untuk Rex Dragumkan. What a nice play dari Rex Dragumkan yang berhasil mengontrol warnya dengan sangat-sangat baik. Bahkan EVOS yang bermain agresif di awal lagi-lagi dikembalikan oleh tim RRQ. Masih dengan statement yang sama untuk gua